Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau cerita-cerita tentang unit. Karena unit di ITB itu kan banyak banget, ada lebih dari 20-30, include unit kebudayaan, unit agama, dan lain-lain. Jadi kayak bakalan banyak banget. Kalian bisa search di Google unit-unit apa aja. Dan kalau misalnya kalian yang penasaran apa aja sih yang mau aku sampaikan mengenai unit-unit di ITB, so langsung aja kita mulai ke videonya. Saat kalian baru banget masuk ITB, itu lebih tepatnya pas lagi masa-masa OSKM, kalau nggak salah, itu ada yang namanya OHU atau Open House Unit. Jadi kalian bakalan ketemu banyak banget booth-boothnya dari unit-unitnya itu. Dan juga sebelum dari OHU, itu kalian pas lagi OSKM di Sabuga, pas aku tuh offline, itu kalian bakalan ditampilin sekilas atau secara cepat gitulah unit-unitnya apa aja. Terus kayak misalnya nih unit capoeira, mereka kayak capoeira sekitarannya paling 1 atau 2 menit, terus lanjut lagi rolling. Pokoknya kalian semacam pengenalan tentang unit-unitnya itu. Aku lupa ya, aku masih ada videonya atau enggak waktu aku TPB. Kalau misalnya ada, aku bakal tampilin ke kalian. Ngomongin tentang unit kebudayaan, misalnya yang aku tahu tuh unit kebudayaan Sunda atau LSS, itu nggak harus orang-orang yang ikut tuh dari budaya itu, maksudnya nggak harus orang-orang Sunda yang masuk situ. Kayak misalnya unit Aceh, unit Lampung gitu, nggak harus orang-orang yang dari Lampung ataupun orang-orang dari Aceh yang masuk ke sana. Kalian yang bisa dari Jakarta dan kalian pengen banget belajar tarian Aceh atau misalnya belajar tentang budaya-budaya dari tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang lain, sabi banget buat join, gak ada masalah, itu kayak bebas aja gitu. Terus juga ada yang namanya unit ibadah di ITB, itu aku juga baru tau dari cutting. Jadi maksudnya unit ibadah itu apa? Mereka punya rules-nya sendiri gitu loh. Jadi misalnya nih latihannya itu tuh kayak sering banget sampai malam, kayak ngumpul mulu semacam kayak ibadah. Terus ada juga yang mewajibkan untuk datang ke sekre, misalnya seminggu atau sehari 3 kali, entah ngapain aja, yang penting datang ke sekre. Pokoknya banyak banget terms unit ibadah. Nah kalian bisa banget tuh misalnya nanya-nanya kira-kira kayak contoh unit ibadah tuh apa aja kayak gitu. Dan aku juga nggak tahu sih, kadang-kadang unit yang nggak kelihatan ibadah ternyata ibadah juga. Kayak beda-beda gitulah, macam-macam pokoknya unit-unitnya. Biasanya kalau kalian masuk dalam suatu unit, itu kan nanti kalian bakal menjalani sama yang namanya kaderisasi gitu pastinya sebelum akhirnya kalian dilantik. Jadi biasanya itu nama kalian itu biasa ada CA-nya, CA, calon anggota. Misalnya kayak aku UBV unitnya, jadi CA UBV, atau CAPS, calon anggota yang sepak bola. Pokoknya ada biasanya sih ca-ca-ca-nya gitu. Ada kadang-kadang ada yang nggak cuma ca doang, tapi kayak praca-ca. Aku nggak tahu banget, itu kayak tergantung unitnya beda-beda. Terus juga kalau misalnya pas kaderisasi itu, kalian kan akan datang terus nih. Misalnya per minggu dikasih materinya, terus macam-macam sih. Ada yang lantiknya cepet, ada yang lantiknya lama. Nah, biasanya syarat-syarat sebelum kelantikan itu adalah TPB Cup. Jadi kita tuh punya yang namanya TPB Cup, kayak cup antar fakultas. Let's say unitnya kayak pingpong misalnya. Nah, di situ tuh kalian bakal ada lomba. Dan untuk audiensnya atau masa-masanya itu tergantung sama si lokasi kalian. Kalau emang lokasi kalian terlalu kecil, biasanya tuh masanya cuma dibatasin kayak 10. Karena kan kita satu fakultas tuh rame banget, minimal kayak 200-an gitu kan. Jadi kalau misalnya yang lokasinya atau daerah-daerahnya itu sempit, dikit aja anggota-anggotanya yang ikut. Tapi kalau misalnya yang kayak
di lapangan basket atau lapangan voli itu kan rame banget. Nah itu bisa tuh misalnya minimal si audiensnya atau supporternya yang datang misalnya 100, tergantung quorumnya berapa. Backup itu yang jadi panitia itu siapa? Yang jadi panitianya itu adalah kita-kita si calon-calonnya itu. Jadinya kita bakal kayak menyelenggarakan suatu acara yang acaranya itu menurutku lumayan chaos karena hampir setiap minggu gitu. Yang misalnya seminggu tuh 2 atau sampai 3 kali atau kadang-kadang bisa sampai 4 kali tergantung. Biasanya itu kita pas pulang kuliah baru mulai acaranya. Jadi bisa kita kan kuliah tuh maksimal jam 6-an. Kalau pas di TPB 5 sampai 6. Nah, biasanya mulai acaranya tuh jam 7 sampai malam, bisanya jam 10. Kalau kita panitianya pasti ada namanya evaluasi dong. Nah, evaluasi itu biasanya sampai jam 11 atau 12 malam. Jadi kayak emang malam banget, jadi lumayan chaos. Sebenarnya seru-seru aja karena kalian bakalan dapat posisi sebagai scorer atau posisi sebagai wasit, posisi sebagai linesman. Pokoknya kalian menerapkan hal-hal yang udah kalian pelajari pas lagi kalian kaderisasi. Kalau misalnya di TPB Cup itu pasti nanti bakalan ada pemenang kayak best supporternya gitu. Nah biasanya best supporternya itu tuh kalian pasti tahu deh, FTTM maksudnya kayak itu fakultas yang terkenal akan keramaiannya. Jadi kayak banyak yang bilang disuruh cutting lah atau apa. Jadi bener-bener kalau datang misalnya nih quorum 100, fakultas lain tuh kadang ada yang mencapai quorum tapi ya kayak tipis-tipis lah, misalnya 105, 110. FTTM tuh kayak satu fakultas tuh kayak hampir datang semua gitu loh. Jadi vibes-nya selalu panas gitu loh, kayak selalu berantem, ada yang sampai nyanyi-nyanyi. Sampai kayak beberapa fakultas gitu kayak buat-buat lagu karena kalau mereka nggak menang best supporter, cowoknya misalnya dibotakin atau apa kayak gitu. Jadi kayak ingin mempermalukan musuh-musuh bebuyutan orang-orang gitu loh, fakultas-fakultas lain. Dan di sini tuh yang aku ceritain bukan bermaksud untuk offense atau menjatuhkan fakultas or something, enggak, karena kan ini kan untuk berbagi cerita aja. Dan I appreciate anak-anak FTTM tuh yang kayak bisa kompak-kompak, yang kita juga nggak tahu itu disuruh cutting atau enggak, but kalau misalnya disuruh cutting juga mereka nggak akan konsisten sampai final kan untuk selalu datang rame-rame. Jadi aku rasa emang keinginan mereka juga. Dan kalau di angkatan aku tuh nggak yang bener-bener cuma anak-anak FTTM doang yang semeriah itu. Bahkan fakultas-fakultas lain yang kayak misalnya FTMD, terus kadang-kadang juga FTSL, terus fakultas yang yang jarang kelihatan pun juga bisa rame gitu loh. Nah, untuk beberapa unit itu ada yang cepet banget tuh TPB Cup-nya, ada yang lumayan lama. Jadinya kalau misalnya orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam satu acara, misalnya dia udah beli jersey-nya nih buat PS, terus pas dia ikut lagi untuk basket, dia harus beli jersey-nya lagi. Biasanya hal itu sering terjadi sama anak-anak farmasi. Kenapa? Karena anak-anak farmasi itu kan cowoknya sedikit, lebih banyak ceweknya. Jadi ketika dalam suatu game itu harus di mix atau kayak cowoknya harus berpartisipasi, ceweknya harus berpartisipasi, mau nggak mau cowoknya itu kayak probabilitasnya kan kecil kan untuk berganti karena orangnya emang sedikit, jadinya mereka harus kayak beli jersey berkali-kali gitu. Ya gimana ya, kalau itu kan namanya juga acara gitu kan, jadi emang nggak mungkin jersey PS dipakai buat main basket gitu kan, aneh aja kayak gitu sih sebenarnya. Serunya lagi tuh kadang-kadang ngumpul tuh sampai malam, kayak setiap habis selesai kelas yuk makan dulu, atau enggak kayak minta tolong dong ganti ini. Pokoknya keseruan dan kehektikan itulah yang gak akan kalian dapetin ketika sensasi online kayak gini. Jadi gini, aku mau jelasin kalau di mata kuliah olahraga pas kalian TPB itu kan kalian bakal disuruh latman atau latihan mandiri. Jadi kalian punya kartu latmannya kayak gitu. Contoh kartu latmannya, kolom-kolom khusus latihan di UKM olahraga ini biasanya dipakai sebagai pengganti di hari Sabtu atau di hari Minggu. Jadi kayak kalian tuh latmannya seminggu 2 kali. Kalau misalnya kalian punya cap olahraga, itu kalian cuma latman seminggu sekali aja. Karena satu cap itu hitungannya kalian udah pernah latman sekali. Enaknya kayak gitu kalau unitnya olahraga. Cuman kalau bukan unit olahraga, setahu aku nggak bisa. PS, Atlas, UBV misalnya olahraga, atau kayak badmin, itu bisa banget kalau misalnya kalian minta cap latmannya. Enaknya kayak gitu. Untuk mencapai suatu kesuksesan dari acara kalian, pasti kalian butuh yang namanya dana dong. Nah, kalian tuh tidak akan asing dengan kelas yang penuh dengan danusan. Danusan yang kalian sering temui adalah rotiolan, terus kalian sering ketemu piskul, kalian bakalan sering ketemu bamboloni, itu yang kayak donat isi. Kayak pagi-pagi kalian datang, ambil makanannya, terus kalian kayak di kelas jual-jualan gitu loh. Jadi ya lebih fokus ke jualan ya daripada kuliahnya kayak gitu. Karena dalam satu kelas itu kan unitnya banyak macam-macam ya. Teman-teman kalian kan ikut unitnya belum tentu sama kayak kalian. Jadi suka banget tiba-tiba dalam satu kelas tuh ada yang danusan
sampai 4 orang dan 3 diantaranya itu danusan makanan yang sama. Jadi kayak kompetitor banget kan. Yang ujung-ujungnya juga bakalan habis sih, karena kebanyakan kalau misalnya pagi-pagi itu kan suka pada lupa sarapan, terus juga kayak mager banget buat ke bawah ke kantin beli makan. Jadi ya udahlah jajan aja dari teman-teman yang danus. Terus kalau misalnya udah mulai siang, rasa lapar itu sudah mulai datang lagi. Terus kalau kalian ngantuk, kayak makan aja deh. Kalau kalian udah lantik, kalian bakalan dapet si jaketnya itu, jaket unitnya macam-macam. Kayak misalnya di Urpa itu ada yang warnanya biru putih, terus kayak ada semacam corak-coraknya. Terus juga PS juga biru putih. Terus kalau misalnya unit aku BV itu warnanya hijau. Jaketnya tuh bagus-bagus, tapi ada yang menurutku kayak B aja sih, nggak bagus-bagus banget. Nah, aku mau ngasih tau kalian, ini jaket unit aku, UBV. Jadi kalau biasanya jaket-jaketnya itu kalian dikasih sama cutting dulu, bukan dikasih sih, lebih tepatnya kalian dipinjemin dulu sama cutting. Jadi setelah kalian lantik, kalian kayak punya kakak jaket gitu loh. Kakak jaket kalian tuh siapa? Jadi nanti kalian pakai jaket mereka dulu, sambil menunggu jaket kalian officially dibuat. Setelah kalian udah dapet jaket kalian, jaket kakak kalian itu kalian balikin lagi ke merekanya. Unit aku belakangnya tuh ada tulisan volleyball kayak gini, terus ini warnanya hijau putih. Dari awal aku lihat tuh aku udah suka sih sama jaketnya, jadi dia kayak ada listnya kayak gini. Nah, jadi dia jaketnya tuh kayak gini. Sebenarnya aku suka sih sama bahannya, enak. Terus ini ada logo kita, logo UBV-nya di sini. Terus abis itu warnanya hijau, jadi kayak tiap tahun tuh hijaunya nggak selalu sama di hijau kayak gini. Waktu tuh tahun 17 apa 16 tuh hijaunya kayak lebih ke hijau daun yang muda gitu. Warna dasarnya adalah hijau, bola voli. Sama kita tuh, atau misalnya sebenarnya bebas banget sih mau ditulis apa. Misalnya mau tulis di Romawi, angka, tapi biasanya identitasnya tuh ada di bagian bawah sini dekat kantong. Jadi dua identitas gitu loh, di bawah kantong sama di bawah logo. Oh ya, sama sedikit tips dari aku, kalian gak usah ambil unit yang terlalu banyak. Kenapa? Karena kadang-kadang setiap unit itu ada yang kaderisasinya ribet, sulit, terus kayak lama, ada yang cepet kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil banyak, takutnya keteteran. Jadi aku saranin kalian ngambil unit itu mungkin 2 atau 3. Misalnya kalian mau ambil unit 3 itu bisa unit agama itu kayak udah auto masuk gitu. Terus unit kebudayaan, misalnya kalian find it interested. Kalau misalnya satu lagi tuh kalau bisa unit olahraga. Kenapa? Karena itu sangat membantu kalian untuk cap latman. Kalau misalnya kalian males latman. Cuma sejujurnya aku belum pernah menggunakan cap itu, jadi aku nggak tahu capnya kayak gimana. Aku nggak bisa kasih tunjuk ke kalian. Tapi menurutku satu unit olahraga itu cukup. Terus satu lagi kalau misalnya mau olahraga juga, kalau misalnya kalian suka badminton, suka volley, boleh banget. Tapi aku saranin jangan yang dua unitnya tuh kayak terlalu keras, terlalu lama gitu loh, karena takut kalian gak bisa survive. Temen aku itu ada yang ikut Urpa iya, ikut Nautika iya, ikut UBV iya, dan dia tetap bisa rantik tiga-tiganya. Apa ya, kaderisasinya itu lumayan agak-agak padet, tapi tetap masih bisa lulus. Jadi sebenarnya pastiin aja kalian capable buat ngambil 2 atau ngambil 3, sebenarnya bebas, tergantung mau sebanyak apapun. Karena ada juga temenku yang pas masuk ngambil unitnya tuh kayak banyak banget, tapi lama-kelamaan tuh kayak seleksi alam gitu loh. Jadi ujung-ujungnya cuma ngambil 2 unit akhirnya. Terus kadang-kadang ada yang cuma sisa 1, bahkan ada yang awalnya tuh ngambil banyak, akhir-akhirnya GNU, gak ada unit sama sekali. Nah, buat teman-teman yang misalnya nih, kalian tuh nggak mau ngambil unit, kayak belum kepikiran deh mau ngambil apa, nggak apa-apa banget, karena di semester selanjutnya bakalan ada oprek lagi, jadi kalian bisa ikutan, even kalian jadi kakak tingkat di sana. Tapi nggak masalah kalau waktu semester 1 kalian GNU. Terus juga buat teman-teman yang GNU, aku saranin buat aktif aja di kepanitiaan, misalnya ikut Wisokto atau misalnya ikut AMI, jadi kalian tetap ada kontribusinya gitu loh, nggak benar-benar yang kayak cuma fully academic. Semoga hal-hal mengenai perunitan di ITB ini bisa bermanfaat untuk kalian dan informasi-informasinya juga bisa jelas. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.